sampai berjumpa lagi dengan kita di Persekutuan Sekolah Minggu GKJ kalian bersama Kak Keke, Kak Rika, dan Albert. Ore. Terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk bersekutu bersama di Persekutuan Sekolah Minggu ya adik-adik. Nah, kita akan memulai Persekutuan Sekolah Minggu pada hari ini dan kita akan pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Oke teman-teman, udah pada tahu ya lagunya? Jadi setiap ada kata jalan, kita akan berubah posisi jalannya. Jadi contoh, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oke? Tahu ya? Oke, kita mulai musik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pagi ini, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu kami boleh beribadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah pada mandi kan? Udah seger kan? Iya kan Kak Keke? Udah dong pasti, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Berarti udah pada siap mau ibadah sekolah minggu, ya kan? Betul banget. Nah, berarti kita udah semangat. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh
Masih semangat? Masih dong. Kakak masih semangat? Masih dong kakak. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri lagi. Kita pujikan lagu dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk yang manis, duduk yang tenang, duduk yang nyaman. Kita mau mendengarkan apa Kak? Firman Tuhan. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu dulu ya, yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat. Walaupun di masa-masa sekarang ini mungkin sebagian orang merasa sedih, merasa aduh aku harus apa nih di rumah. Tapi kita harus selalu belajar mengucap syukur di saat-saat seperti ini. Tuhan tetap menyertai kita. Kita memulai ibadah sekolah minggu. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati adik-adik, Tuhan berkati ibu guru yang mengajar supaya kami boleh melakukan bagian kami dengan baik. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, coba tepuk tangan 1 kali. Wah, kurang semangat sepertinya. Kalau sudah siap, ayo tepuk tangan 2 kali. Wah, hebat, kalian luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Tentang apa coba? Tentang Yesus membangkitkan anak Jairus. Sebelum kalian dengarkan firman Tuhan, kita mau lihat video sama-sama ya. Ayo kita lihat video itu bersama-sama. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya, kalian sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus itu membangkitkan anak Jairus. Jairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Dan ketika Yesus berkumpul bersama orang-orang, Yairus datang menemui Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, tolong aku. Anakku itu hampir mati, hampir meninggal karena sakit. Anaknya berumur 12 tahun. Dan saat itu
Yesus bersama dengan Yairus berjalan menuju ke rumah Yairus. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang anggota keluarga kepala rumah ibadat itu menemui mereka dan berkata, "Yairus, anakmu sudah mati." Dan adik-adik tahu bagaimana perasaan Yairus saat itu. Pasti sedih sekali. Dan segera mereka menuju ke rumah Yairus. Sampai di sana ternyata banyak orang yang sudah menangis. Mereka sedih, mereka merasa kehilangan. Kenapa mereka merasa sedih? Karena anak Yairus itu sudah meninggal. Dan apa yang dikatakan Yesus? Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Dan kalian tahu, ketika itu Yesus mulai masuk ke kamar anak itu bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan Yohanes, bersama dengan Yakobus, dan bapak ibu anak itu. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, anak itu tidak mati, tetapi hanya tertidur. Dan kalian tahu, ternyata orang-orang di sana menertawakan Yesus. Mereka pikir mungkin Yesus mengada-ada. Yesus tidak mungkin melakukan itu. Apa Yesus katakan itu apakah semuanya benar? Mereka menertawakan itu. Tetapi ternyata kalian tahu, Yesus menemui anak itu dan memegang anak itu. Dan ternyata kalian tahu, Yesus mampu melakukan mujizat. Mujizat yang besar yang bisa dilihat semua orang yang ikut Yesus kamar itu. Dan anak itu bangkit berdiri. Adik-adik, dari cerita ini kalian dan kakak belajar sesuatu. Apa yang kalian pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar, sama-sama belajar menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan mungkin tidak ada seorang pun yang bisa bantu aku. Tapi kalian harus ingat, ada pribadi yang luar biasa, yang selalu bersama dengan kamu, yang bisa membantu kamu, yang bisa menyelesaikan apapun yang kamu alami saat ini. Mungkin bagi kita semuanya, nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Tetapi kalian harus ingat bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang terlihat mustahil untuk terjadi, itu bisa terjadi. Yesus berkuasa atas hidup kita. Ayo, mari kita sama-sama belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dengan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu terpaut kepada Tuhan. Sama-sama belajar, kakak belajar, kamu pun belajar bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Selain itu adik-adik, kita juga bisa menolong orang lain dengan mendoakan mereka. Kita bisa menolong orang lain, memberkati orang lain dengan mensupport mereka, memberikan doa kepada mereka ketika mereka sedang ada masalah. Ayo kita bisa bantu dengan mendoakan mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga yang kakak sampaikan itu bisa menjadi berkat buat kalian dan itu bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Jangan lupa ya, tetap baca Alkitab, jangan lupa tetap melakukan firman Tuhan, dan jangan lupa walaupun kalian ada di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap makan, tetap minum, ya, tetap olahraga supaya tubuh kalian semakin hari semakin sehat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami belajar bahwa Yairus ketika ada dalam masalah, dia selalu teringat kepada Yesus. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami mau belajar ketika hidup kami, ketika hari-hari kami, ketika perjalanan hidup kami mengalami kesedihan, mengalami duka cita,
kami mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, baik itu dalam kondisi suka dan kondisi duka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi berkat buat adik-adik, buat kami semua, dan kami juga boleh menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, tadi udah mendengarkan firman kan? Ayo, firmannya tentang apa adik-adik? Ya, betul. Tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus. Nah, adik-adik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita sedih, kita dalam beban berat, kita harus tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya kan kakak-kakak? Betul sekali. Nah, jadi gitu ya adik-adik, tetap diingat-ingat ya. Nah, sekarang sekolah minggu kita udah selesai nih. Gak kerasa ya, kita udah beberapa menit sekolah minggu. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami juga bisa belajar banyak hal. Kiranya melalui sekolah minggu ini kami juga bisa terus memperbarui hidup kami ya Tuhan, menjadi anak Allah yang menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan saat ini kami memulai aktivitas kami kembali. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa jaga kesehatan, Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.